Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, pada pertemuan pertama untuk pelajaran matematika kelas 10, ya, kita akan membahas tentang persamaan, ya, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Silahkan kalau di buku pegangan yang kalian miliki, yang sudah sampai, ya, tentunya yang sudah dikirim, yang sudah dapat bukunya, maka lihat halaman 2, yaitu di situ tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan, ya. Jadi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Jadi sebelum ke persamaan dan pertidaksamaan, maka kita harus pahami dulu sebenarnya dari nilai mutlak itu sendiri, ya. Jadi konsep nilai mutlak itu apa? Sebelum kita memasuki persamaan dan pertidaksamaan, maka kita membahas dulu definisi dari nilai mutlak tersebut, ya. Jadi yang namanya nilai mutlak itu, ya, konsep nilai mutlak, ya, di situ dijelaskan bahwasanya nilai mutlak itu adalah apabila ada suatu bilangan X, ya, maka nilai mutlak nanti lambangnya itu akan ini seperti pagar, ya. Jadi angka yang di dalamnya ada seperti pagar, seperti ini misalnya ini. Nah, nilai mutlak dari X. X itu apa? X itu semua bilangan, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, ya. Jadi nanti kalau ada X kemudian dipagar seperti pagar ini, nah, maka itu menandakan bahwa nilai itu dimutlakkan, ya, dimutlakkan. Jadi nilai mutlak itu dilambangkan dengan apa? Ya, angka yang dipagar dengan dua garis ini. Jadi ini dibaca dengan nilai mutlak dari X, seperti itu. Kita ulangi, ya. Jadi nilai mutlak X itu lambangnya adalah seperti ini, ya. Maka definisinya adalah apabila ada suatu nilai mutlak, angka yang dimutlakkan, itu sama halnya dengan kalau kita lihat garis bilangan, maka itu adalah jarak antara X itu nilai atau bilangan dari titik 0, ya, pada garis bilangan. Garis bilangan, tahu nggak? Garis bilangan itu biasanya seperti di koordinat grafik kartesius itu, ya. Jadi garis bilangan itu kan ada garis bilangan yang di tengahnya biasanya ada nilai 0, ya. Di sini ada 0, ya. Kemudian di kanannya itu ada angka 1, ya, 2, ya, 3, kan seperti itu. Ke kiri juga seperti itu. Min 1, ya, ada min 2, ada min 3, seperti itu kan. Nah, di sini misalnya contoh jarak dari titik 0, dari min 3, jarak min 3 dari 0 adalah 3. Mengapa? Ya, ini kan jarak min 3 ke 0, harusnya kan min ini, ya, minnya kan di kiri ke 0, 0-nya di tengah sini. Coba kita hitung jaraknya berapa, ya, kita beda warna ini. Coba min 3 ke 0 yang dihitung 1, 2, 3. Nah, jadi walaupun ini angkanya min, tetap kita mengatakan jaraknya itu tidak min 3, tetapi jaraknya adalah 3, ya. Maka nilai mutlak dari min 3 adalah 3.
Demikian juga kalau nilainya positif. Misalnya nih, jarak 3 dari 0 adalah juga sama 3. Ya. Ini kita hitung 3 di sini kan 1 2 3. Nah, sama. Itu jarak 3 dari 0 adalah 3, sehingga nilai mutlak dari 3 adalah 3. Seperti itu. Ya. Sudah paham ya sampai di sini bahwasanya nilai mutlak itu bisa dikatakan sebagai nilai yang selalu positif. Nilai yang selalu positif. Jadi walaupun di sini adalah min 3, mutlaknya adalah nanti adalah 3. Nah, jadi nilai mutlak dari sembarang bilangan, ya, lambangnya tadi ini ya, lambang. Kalau ada angka kemudian dikurung 2 kotak lurus, maka dia dibaca nilai mutlak, ya. Jadi kalau ada nilai mutlak kalau nilai mutlaknya positif, ya, maka tetap positif. Kalau nilai angkanya negatif, ya, maka ditambah min. Jadi nanti akan menjadi positif, ya. Contoh misalnya nih 5 ya. Ini dibaca nilai mutlak dari 5. Nah, berapa? 5. Jadi nilai mutlak dari 5, nilai mutlak dari 5 adalah 5. Nah, nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kemudian sama, kalau di sini misalnya kita ganti min, sama saja. Nilai mutlak dari min 5, itu berapa? Ya. Berarti apa? Kalau min berarti min x. Kalau min 5 berarti min 5. Min 5 menjadi berapa? 5 ya. Min ketemu min jadi 5. Jadi sama. Nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Nilai mutlak dari min 5 juga 5. Ya. Jadi nilai mutlak itu bisa dikatakan nilai yang selalu bernilai positif. Angka yang selalu bernilai positif. Jadi tidak ada negatifnya. Walaupun angkanya itu negatif, ya, maka dia tetap dikatakan positif, ya. Jadi nilai yang selalu positif. Jadi misalnya ini nilai mutlak min 9. Nilai mutlak min 9 ini, ya. Jadi walaupun ini min, nilai mutlaknya adalah berapa? 9. Ya. Sampai di sini saya kira cukup paham, ya. Jadi tidak ada yang sulit. Jadi nilai mutlak itu nilai yang selalu positif, ya. Jadi lambangnya apa? Lambangnya seperti ini ya. Nah, itu nilai mutlak. Tinggal berapa angkanya, misalnya 6. Ya, nilai mutlak 6 ya 6. Seperti itu. Misalnya negatif, ya. Misalnya negatif sama juga. Misalnya negatif sama juga. Misalnya negatif, misalnya sama, ya. Jadi nanti nilai mutlak min 9 seperti itu, ya, berarti 9, ya. Mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu, ya, tentang konsep nilai mutlak, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua, ya. Dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi